sharing mengenai creating share values di Nestle Indonesia. Kami di Indonesia itu tanpa terasa tahun kemarin itu adalah tahun ke-50 di Nestle Indonesia. Nestle Indonesia berdiri di tahun 1971, namun kegiatannya sendiri sudah mulai dilakukan jauh sebelum itu juga. Ini di Nestle itu memiliki sebuah komitmen untuk unlock the power of food to enhance quality of life untuk semua orang hari ini dan generation to come. Jadi hari ini, kemarin dan seterusnya kita ingin bisa membantu mengempower seluruh masyarakat melalui makanan. Kalau misalnya ingat dulu saya mungkin sebagai salah satu konsumennya Nestle, itu waktu saya kecil ibu saya tuh memberi saya salah satu produk Nestle itu Denko, dan kebetulan ibu saya tuh juga dikasih sama ibunya, nenek saya juga Denko gitu ya, kalau dulu Denko powder, dan saya sekarang memberikan susu Denko juga kepada anak saya, tapi yang lebih praktikal menggunakan ready to drink yang di kotak, jadi berharapnya kita bisa terus melakukan itu generation to generation. Dalam kita melakukan kegiatan kita beroperasi, kita itu selalu ingin membawa purpose kita ke dalam kehidupan dengan menjadikan sebuah misi creating share values di dalam darah dan nadi kita beroperasi. Kalau misalnya mungkin ada istilah CSR, itu adalah bagian dari good corporate governance, di mana misalnya kita beroperasi dan juga kita melakukan kegiatan bersama masyarakat. Namun kalau di Nestle kita mengenali istilahnya creating share values, di mana kegiatan-kegiatan untuk melakukan empowerment dan memberikan manfaat untuk masyarakat banyak, itu adalah kenapa kita berdiri. Jadi dalam kita berkegiatan setiap hari, purpose itulah creating share values yang kita selalu masukkan into to account dalam kita melakukan kegiatan berbisnis. Our purpose itu adalah untuk unlocking the power of food to enhance quality for life for everyone today and for generation to come. Dengan kita memiliki values untuk selalu memberikan impact kepada individu dan keluarga dengan enabling healthier and happier life. Lalu untuk komunitas, kita ingin selalu membantu develop and thriving resilient communities. Dan untuk planet, kita ingin selalu menjaga resource untuk future generation. Ini bagaimana kita beroperasi, kita selalu memikirkan bagaimana itu bisa, apakah ini kita selalu mempertanyakan ketika kita mendevelop sebuah produk, apakah ini akan membantu untuk individu dan keluarga menjadi lebih sehat dan lebih bahagia? Apakah ini untuk komunitas akan membantu mereka untuk develop thriving, resilience, and communities? Dan apakah untuk planet akan terus ada untuk menjaga resource untuk generasi selanjutnya? Itu yang kita selalu tanyakan ketika kita membuat sebuah produk atau mengembangkan sebuah program. Sharing sedikit mengenai creating share values for business. Contohnya adalah ini line of produk kita, hanya beberapa yang besar-besar yang ada di Indonesia. Tentunya secara grup masih banyak lagi produk yang lain, di mana kita berkomitmen juga, meskipun saya ingat 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu itu uncertainty adalah sebuah hal yang certain di dunia ini, itu adalah cobaan terbesar dunia ini, bahwa kita bahkan kalau bertanya apakah kita besok masih hidup gitu ya, tapi kita tetap dengan komitmen bahwa factory kita harus beroperasi 100%, karena kita ingin terus memberikan manfaat untuk banyak orang yang tentunya produk-produk ini banyak dicari, no matter how we have to operate. Kemudian kita juga selalu memasukkan ke dalam benak kita bahwa dimanapun kita beroperasi, mau itu di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Vietnam, atau di negara Eropa dan Amerika, semua pabrik kita harus mengikuti good manufacturing practices to ensure quality and food safety, karena itu adalah nomor 1 buat kita.
Ini salah satu kegiatan yang juga kita, lakukan dalam rangka kita ingin terus, melakukan creating shared values. Di saat, COVID-19 kemarin kita, kembali secara grup membuka payung Nestle Cares, itu ada kegiatan, community development kita. Kita bekerja sama dengan banyak pihak, baik internal maupun eksternal dan juga tentunya pemangku kepentingan. Salah satunya itu dengan bekerja sama untuk, membuat anak-anak menjadi tidak takut untuk melakukan vaksin. Jadi, kita bekerja sama dengan 4.000 sekolah dasar di 50 kota di seluruh Indonesia. Kita memberikan, susu Milo, jadi anak-anak kalau habis, divaksin, dia bisa main-main, kita buatkan playground, dan kemudian kita kasih susu, sehingga mereka melihat vaksin COVID ini bukan jadi sebuah momok. Untuk dewasa, kita juga bekerja sama dengan Kodam Jaya untuk melakukan vaksinasi program, di mana setelah divaksin, kita memberikan juga injection dengan membagikan Bear Brand untuk kembali memulihkan fisik sehabis divaksin. Selain itu, secara internal dan surrounding our factory, kita juga melakukan pendampingan ya, asistensi untuk baik komunitas setempat maupun juga lingkungan lainnya dengan memberikan barang-barang yang dibutuhkan pada saat COVID. Jadi senilai lebih dari 12 miliar, 50 miliar produk, dan juga kita membagikan sembako untuk waktu itu belanja kebutuhan pokok secara online sebesar lebih dari 1,4 miliar. Misi untuk terus memberikan manfaat lebih, creating shared values untuk seluruh masyarakat di Indonesia tempat kita beroperasi. Kita melakukan investasi dengan menyebarkan pabrik kita di berbagai tempat di Indonesia. Kita saat ini memiliki 3 pabrik dan 1 lagi akan segera beroperasi di Jawa Tengah. Pabrik kita pertama ada di Kejayan di Jawa Timur, kemudian ada pabrik Karawang di Jawa Barat, ada pabrik Panjang di Lampung, dan yang terakhir yang mudah-mudahan di kuartal 1 2023 ini sudah bisa mulai beroperasi, itu pabrik Bandaraya di Jawa Tengah. Meskipun pada masa orang-orang masih berpikir apakah ini saat yang tepat untuk berinvestasi di masa COVID, kita dari grup sangat yakin dengan Indonesia dengan bahkan melakukan investasi di tahun 2019 untuk ekspansi 3 pabrik kita. Dan di tahun 2021 investasi yang luar biasa besar, yaitu senilai 220 miliar US dollar untuk pembangunan pabrik baru di Bandaraya dengan juga meningkatkan kembali kapasitas 3 pabrik yang ada sebelumnya. Semuanya ini kami lakukan untuk bisa menciptakan manfaat lebih, tidak hanya untuk konsumen kita, tapi juga untuk komunitas dan tentunya secara makroekonomi yang ada di Indonesia. Tentunya untuk juga memberikan manfaat kepada Indonesia, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa kita hampir 100% material produk Nestle yang diproduksi di Indonesia ini sudah local raw materials dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan petani dan peternak dari Indonesia. Kita bekerja sama dengan 26.000 dairy farmers di Jawa Timur dan kita merupakan pembeli susu terbesar dengan membeli 120 juta fresh milk. Sementara di area kopi, kita punya satu program namanya Nescafe Plan dengan memberdayakan lebih dari 20.000 petani kopi di Lampung, dan kita membeli green coffee setahunnya sekitar 80 juta US dollar. Ini di area sustainability, kita juga memiliki komitmen untuk net zero emission di tahun 2050 dengan memastikan 100% kemasan kita bisa di-recycle dan reusable dengan mengurangi setengah dari virgin plastik di 2025. Dan semua kegiatan ini juga ada di supply chain kita. Baik dari kita beroperasi sampai ke daerah konsumen, kita salah satunya contohnya satu-satunya kemasan dengan menggunakan sedotan yang menggunakan kertas saat ini di Indonesia.
Di area nutrisi, kita bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk membantu 50 juta anak-anak untuk hidup lebih baik, lebih bahagia di tahun 2030 dengan melakukan program-program community development, dan juga di produk kita sendiri. Kita sudah memasukkan lebih dari 40.000 fortifikasi nutrisi dimasukkan ke dalam susu maupun produk-produk, sehingga dengan mengkonsumsi itu anak-anak bisa dapat mencegah stunting dan bisa mendapatkan nutrisi yang balance. Kemarin mungkin semuanya sudah tahu bahwa ada foot and mouth disease di sapi, di mana ini cukup membuat defisit susu di Indonesia. Kita juga membantu melakukan pendampingan maupun juga memberikan vaksin kepada peternak-peternak yang ada di Jawa Timur.